لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faghfirli, 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 faghfir lana ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat yang tiada hentinya dari Sang Pemberi nikmat, rezeki yang tiada hentinya dari Sang Pemilik rezeki, anugerah yang tiada hentinya dari Sang Pemberi anugerah. Allahu Akbar. Sudah saatnya kita bersimpu, bersujud di hadapannya. Berterima kasih kita, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atas segala nikmat, karunia, inayah, hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga di malam yang ke-15 ini, ya, 15 apa 16? Ya tergantung ya. Tergantung. Nah, ada yang 16, ada yang 17. Ya. Kalau yang puasanya udah duluan tentunya kan 17. Kalau kita puasanya ikut pemerintah 16. Ya. Tanpa terasa ya kita sudah malam ke-16 ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Ada rasa haru ayah bunda. Jujur, tapi ini nggak boleh sombong ya, nggak boleh. Ini adalah tahadus bin ni'amah, mensyukuri nikmat Allah, kemudian kita ceritakan ke orang lain. Ya, dengan nawa itu menjadi penyemangat buat yang lain. Bukan untuk menjadikan ajang riya, ajang ujub, ya. Tapi ada rasa kenikmatan yang luar biasa setelah saya mendapatkan laporan dari para santri, Pak Ustadz. Alhamdulillah saya udah 3 kali khatam. Ustadz, alhamdulillah saya sudah 2 kali khatam. Ini adalah nikmat yang bagi saya nikmat yang luar biasa ya. Allahu Akbar. Tidak semua
orang diberi kenikmatan seperti ini. Ya. Tidak semua. Hanya hamba-hamba pilihan yang diberi kenikmatan untuk membaca Al-Quran. Khairu ibadati ummati qiraatil Quran. Afdalu ibadati ummati qiraatil Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Baik-baik di antara kalian adalah yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Ini yang kita laksanakan saat ini. Kita belajar membaca Al-Quran dan mengajarkan. Saya belajar membaca Al-Quran, ayah bunda, dan mengajarkan kepada antum semua. Itulah sesungguhnya manusia terbaik. Khairukum. Baik-baik di antara kalian. Di antara kamu. Man ta'allamal Qur'ana. Yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran, dan yang mengamalkannya, dan yang mengajarkannya. Ya. Ibu Bidan Wulan sudah setoran, alhamdulillah Ustaz, saya sudah hatam. Ibu Sulistiawati, ya, saya udah hatam Ustaz. Allahu Akbar. Ibu Sunarsi, semuanya ya. Ya Allah, tanpa terkecuali. Sudah banyak setoran. Terima kasih Ustaz. Ya. Allahu Akbar. Ya, orang yang belajar Al-Quran, Bu. Ya. Sehingga apa yang saya dapat saat ini, ada kenikmatan tersendiri. Ada kenikmatan tersendiri di saat santri-santri, para jamaah, laporan. Pak Ustadz, alhamdulillah saya sudah hatam. Inilah nikmat yang luar biasa. Sekalipun hajat kita belum terpenuhi, sekalipun impian-impian kita belum terkabulkan, tetapi ini melebihi dari hajat itu sendiri. Ada kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan. Ya. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita hari ini terkait dengan Ibu Purdaningsi, insya Allah bisa dapat 5 kali hatam itu. Enggak apa-apa Bu Lilis, berjuang aja. Berjuang aja. Terus istiqomah aja. Nanti hatam kok. Insya Allah, insya Allah. Ada yang ngambil target 6 kali hatam, insya Allah. Ya. Dia menggagah ngaji Sukawati. Ya, insya Allah. Ya. Baik. Kemarin kita sudah memberikan muqaddimah terkait dengan ziswaf. Ya. Zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah 5. Kemudian saya sudah menjelaskan kulitnya kemarin. Ya, belum dagingnya, baru kulitnya tuh. Ya, nah oleh karenanya ayo silahkan siapkan pulpen agar supaya kita tidak keliru, tidak salah. Salah sih enggak. Kenapa? Karena ini kan masuk pada hukum fikih ya. Ya. Kalau bicara pembahasan itu masuk pada hukum fikih, tapi berbicara zakat itu masuk pada hukum ayo, wajib. Wajib. Jadi zakat itu wajib. Berbeda dengan infak, sedekah, wakaf, sama hadiah. Beda. Nah, kenapa demikian? Karena hukum zakat masuk pada rukun Islam.
Sehingga zakat itu dibagi lagi. Ada yang disebut sebagai zakatul mal. Zakatul mal, ada zakatul fitri. Zakatul fitri ditunaikan berbarengan dengan penutupan dari bulan suci Ramadan maksimal. Dengar ya, maksimal. Artinya kita menunaikan ibadah zakat fitri ini itu maksimal sebelum khotib naik mimbar. Ya. Nah, khotib yang mana jadi patokan? Yang ada sekitaran kita. Jangan khotib yang di mana? Di Papua. Kalau di Papua 2 jam bedanya sama kita. Ya. Di Papua udah selesai sholatnya. Udah makan-makan. Kita baru ke masjid karena beda 2 jam. Iya Bu Dela ya. Mana Ibu Dela, Bu Janawali, Pak Nanang, ya, termasuk Bu Surasdiani di Lombok, kan begitu kan. Itu bedanya 2 jam. Nah, Sulawesi bedanya 1 jam. Jadi yang jadi patokan itu adalah sekitaran kita. Ya. Oleh karenanya, usahakan tunaikan zakat fitri kita jauh-jauh sebelum Hari Raya Idul Fitri. Tapi kan tidak sesuai dengan sunnah Ustadz. Kenapa? Karena Rasul itu menunaikan zakat fitrinya di hari rayanya. Betul. Ya. Tapi kan kalau untuk momentum sekarang ini udah nggak bisa. Kenapa? Karena jangan sampai begini ayah bunda. Ini banyak kejadian. Ya, ini termasuk ke saya nih, termasuk di saya. Saya udah rapi, udah menuju ke masjid karena saya dinas khutbah berikut imam. Saya udah mau berangkat, mobil udah dipanasin. Juk datang. Pak Ustadz, terima zakat fitri saya. Nah kan ini jadinya agak repot ini. Dan itu setiap tahun begitu. Ada aja. Setiap tahun begitu. Ya. Nah, kenapa? Karena di masjid udah ditutup. Di masjid udah ditutup. Karena kalau di masjid itu biasanya hanya sampai malam Lebaran atau malam 1 Syawal. Itu maksimal jam 3 subuh kalau nggak salah itu. Itu udah ditutup tuh di masjid tuh. Ya, untuk panitia zakat itu udah ditutup. Nah, sementara kami sebagai katakanlah yang disebut alim ulama pada datang tuh. Pak Ustadz terima zakat fitri saya. Ada yang sampai 10 orang, paling kecil itu 2-3 orang datang. Juk. Akhirnya kan, ya Bu Enis ya ini simak aja dulu Bu nanti terjawab itu. Ya. Nah, ini kasihan jadinya. Akhirnya jawaban saya apa? Ibu, kalau saya terima zakat Bapak Ibu, ya otomatis ini masuknya ke saya kan, karena saya nggak ada waktu lagi untuk menyalurkannya. Sementara yang namanya zakat fitri itu harus disalurkan lagi kalau kita bukan sebagai penerima. Kita hanya sebagai perantara. Penerima sama perantara beda. Nah, adapun asnafnya tentunya sama-sama kita udah pahami kemarin. Di surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 60. Ya kan? Il fuqara'il masakin wal amil mu'allaf. Kan gitu. Ada 8. Nah, dari 8 asnaf ini, ayo sama-sama kita pahami. Ya. Apakah si ustadznya ini seorang fakir atau miskin? Ya, kan begitu ya. Nah, kalau amil, nggak semua ustadz jadi amil, hati-hati. Kenapa? Karena amil itu harus ada penunjukan dari umaro. Penunjukan dari pemerintah. Dalam hal ini, lembaga amil zakat. Nah, begitu. Ini perlu kita sama-sama pahami. Nah, kemudian lantas Ustadz sebagai apa? Kok bisa nerima zakat? Di situ ada beberapa, ya, di beberapa asnaf ya. Mulai dari, ya, apakah kita seorang
sabilillah, apakah kita seorang fakir atau seorang miskin, kan begitu. Kalau amil kita tinggalkan dulu, karena amil itu ya harus betul-betul ada instruksi dari lembaga amil. Begitu ayah bunda ya. Nah, lantas kenapa Pondok Sehat Molomo mengarahkan santri-santrinya untuk berzakat fitri ke Pondok Sehat Molomo? Di situ poinnya ada di sabilillah. Tapi kata Ustadz ini nggak boleh Ustadz. Kan Ustadz sudah banyak duit, Ustadz sudah begini, sudah begitu. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, ya, zakat yang kami terima itu bukan murni 100% untuk kami. Tetapi kami salurkan lagi kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Siapa mereka? Kembali lagi ke dalil yang tadi. Di situ ada fakir, di situ ada miskin. Begitu. Ada mu'alaf, ya. Ada gorimin, ya. Ada ibnu sabil. Ya, kalau ibnu sabil ya mungkin masih ada lah ya. Ya. Tapi kalau untuk sebelum fisabilillah ini budak yang dibesarkan, ya kita mungkin pemahamannya itu saat ini sudah sulit ya. Artinya kan ibnu sabil kan, ya. Apa namanya? Anak yang kita besarkan, kemudian dia nggak mampu. Nah, begitu. Nah, begitulah ya. Karena ini mohon maaf ya, terkadang kita agak-agak ngeri-ngeri sedap juga nih kalau membahas itu ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wa al mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Riqab. Ya, riqab. Begitu bahasanya riqab ya. Nah, cuma kan bahasa riqab di sini kan kita secara tafsirnya kan kita nggak buka nih, kita hanya mengartikan saja. Ya. Hamba sahaya ya, hamba sahaya. Ya. Hamba sahaya. Ya, kalau ibnu sabil lebih mungkin peruntukannya kepada orang-orang yang sedang berjalan lah, atau ya. Kalau gorim itu gorim Ibu Enan itu lebih masuknya ke orang yang berhutang yang tidak mampu membayarnya. Tapi maaf, hutang di sini bukan hutang untuk beli mobil, bukan hutang untuk beli rumah, bukan begitu. Ya. Maknanya di sini bukan ke sana Bunda, karena ini banyak yang ya. Ya. Karena kalau seandainya begitu, ya sepertinya santri-santri kita 50% gorimin semua itu. Kan begitu kan? Ya. Pak Ustadz, saya udah pinjol, kemudian apalagi bank keliling, riba. Yang setahu saya bukan begitu. Ya bukan gitu. Karena ini pembahasan ayat 60 ini memang harus faknya langsung. Pakarnya langsung. Nah, sementara saya bukan pakar dalam hal itu. Ya. Itu. Ya kalau misalnya bicara gorim 3.600 santri kita saat ini mungkin ada sekitar 60-70% gorimin semua. Artinya yang banyak hutang. Kan begitu. Kan tapi bukan itulah. Kalau misalnya banyak hutang ya, orang kaya raya, tajir melitun juga banyak hutang. Jadi nggak di situ maksudnya, bukan itu maksudnya. Ya. Jadi yang disebut gorimin di sini adalah orang yang berhutang tak mampu lagi membayarnya. Kenapa? Karena buat makan aja susah. Begitu. Sehingga dia berhutang untuk makan. Contoh, beberapa kasus yang lalu yang di TV yang viral itu. Dia ngambil hutang, ya, kemudian dia rela di penjara. Asalkan hutangnya lunas. Kenapa? Karena nggak ada lagi untuk melunasi hutangnya itu. Dan hutangnya bukan untuk bermewah-mewahan, bukan untuk beli mobil mewah, bukan buat beli motor mewah, rumah mewah, bukan.
apalagi jalan-jalan ke luar negeri, bukan. Tapi untuk perut, untuk nafkah anaknya. Nah, paham Bunda ya sampai di sini ya? Paham. Nah, kemudian aduh, keburu tak ya, mau keburu ya. Masanya ini urusan zakat panjang urusannya, Bun. Ya, panjang urusannya, urusan zakat ya. Nah, itu. Jadi kita gado-gado aja ya, yang penting seputaran zakat. Ya. Kemudian ada yang bertanya, Pak Ustadz, kapan kita mulai? Dan siapa sajakah yang wajib zakat itu? Ya. Nah, ini berbeda dengan sedekah. Berbeda dengan infak. Ya. Kalau zakat, mau orok, mau baru lahir kemarin, ya, mau baru 1 jam lahir, itu sudah masuk wajib zakat. Mau 90 tahun, mau 100 tahun, nenek-nenek entos peot ge, wajib zakat. Bayi yang baru lahir ge, tos wajib zakat. Udah wajib zakat. Nah, itu bedanya zakat. Nah, begitu. Lantas, ya, anak saya lahir di malam takbiran, Ustaz. Ya. Tunggu dulu, malam takbiran itu apakah sudah lepas Ramadan atau belum? Karena kan takbiran itu kan mulai dari 30 Ramadan. Kalau lahirnya di 30 Ramadan, sebelum buka puasa, itu hukumnya masih wajib zakat. Kenapa? Karena rumusnya begini, Bun. Ini rumus ya. Yang diwajibkan zakat yang merasakan Ramadan sama Syawal. Ya. Ini banyak nih bertanya nih, bahkan ribuan pertanyaan. Ya. Bagaimana kalau lahirnya malam takbiran, sudah buka puasa? Bebas zakat. Nah, gitu ya. Nah. Tapi kalau seandainya lahirannya di tanggal 27 Ramadan, 28 Ramadan, 29, bahkan di 30 Ramadan, hari terakhir puasa, lahir tuh bayi, itu wajib zakat. Nah, gitu ya. Nah, kecuali kalau sudah buka puasa nih, selesai sudah tuh, udah masuk 1 Syawal maghribnya, tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dia tidak merasakan Ramadan. Nah, itulah nikmatnya Islam itu. Nah, begitu ya. Nah, sebaliknya, nah ini sebaliknya. Mohon maaf ya. Nah, ceritanya ada nenek-nenek atau orang tua, ya, belum mengeluarkan zakat, ya, tiba-tiba wafat, ya, ya nggak jadi ngeluarin zakat, selesai sudah. Kenapa? Karena matinya di bulan Ramadan, itu nggak wajib zakat, ya. Nah, begitu. Nah, kecuali kalau matinya pas, maaf, nih pas nih, misalnya sebelum pas malam takbiran meninggal nih, itu wajib zakat. Nah, ya, nauzubillah min zalik ya, gak ngeri-ngeri sedap nih, ya. Nah, itu banyak kejadian tuh, kan banyak orang tuh wafat pas malam takbiran gitu. Itu wajib zakat. Ya. Tapi kalau seandainya ninggalnya masih di tanggal 30 Ramadan dan dia belum berzakat, maka tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dia tidak merasakan Syawal. Sementara yang namanya zakat itu dua, antara merasakan Ramadan dan Syawal. Nah, begitu. Ya. Sampai di sini nyambung ya, nyambung. Nah, lantas, nah pertanyaannya Bu Enis tadi, kapan mulai berzakatnya Ustadz? Itu bebas. Sejak masuk Ramadan, itu sudah bisa mengeluarkan zakat. Ya, kecuali kalau ingin berzakatnya zakat mal. Kalau zakat mal, nggak dihitung. Nggak dihitung bulan Ramadan atau bulan bebas kalau zakat mal mah. Nggak mesti di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalau zakat mal itu masuk pada hukum nisab. Ada aturan mainnya. Ada batasan. Ya, kalau nggak salah kemarin Majelis Ulama mengambil keputusan ya.
sama lembaga amil zakat itu Basnas, gaji 7 juta ya kalau nggak salah. Itu sudah masuk nisab zakat, 2,5%. Nah ini panjang lagi nih nanti, ini panjang lagi kalau kita bicara zakat mal. Nggak bakal habis, nggak bakal cukup waktu. Karena zakat mal itu ada nisab, ada hitungannya. Tapi berbeda dengan santri saya, jamaah saya selalu bilang begini, kalau Bapak Ibu berpikir zakatnya harus berdasarkan nisab, nggak bakalan zakat-zakat kita. Kenapa? Karena ada aturan mainnya. Harus 85 gram emas dalam 1 tahun itu. Boro-boro 85 gram Ustaz. 1 gram aja susah saya. Kan begitu. Nah, maka dari itu saya anjurkan dari awal ketemu sama saya selalu saya bilang, ayo belajar zakat, namanya tarbiyatuz zakat. Sama halnya dengan tarbiyah kurban. Ya, masih ingat? Ini insya Allah 2 bulan lagi kita akan tarbiyah kurban. Siap-siap ya. Tarbiyah itu belajar. Belajar zakat, belajar berkurban. Kalau ingin berkurban, angkanya 4 juta, 20 juta baru bisa berkurban. Tapi adanya tarbiyah, petek-petek, patungan. Nah begitu pun zakat. Kalau kita mengeluarkan zakat berdasarkan nisab, nggak bakalan kita bisa. Kenapa? Karena ya 85 gram baru bisa kita berzakat. Ya mungkin ya mohon maaf, mungkin kayak Pengaji Sukawati, ya Pengaji Fatimah, ya udah masuk lah, karena emasnya udah 100 gram kan. Pengaji Tati. Ya, kalau udah emas 100 gram ya udah wajib. Ya, nah, begitu. Tapi kalau kayak saya, istri saya, boro-boro namanya 85 gram. 10 gram aja mungkin dihitung dulu tuh. Nah, begitu Bunda ya. Nah, inilah indahnya Islam itu. Ada hitungan, ada aturan mainnya. Enggak sembarangan. Nah, begitu ya. Nah, kapan saya boleh mengeluarkan zakat? Nah, ya, kapan saya? Kalau uang ibu itu diterjemahkan, iya benar Fuang, benar. Kalau kita berdasarkan nisab nggak bakalan zakat-zakat kita. Maka dari itu saya ajarkan kepada santri-santri, para jamaah, belajar zakat, tarbiyatuz zakat. Walaupun cuma kita dapat 1 juta, ayo belajar ngeluarin zakat, 2,5%. Berapa sih? 25.000, ya, 25.000, ya, 25.000 tuh. Ya, ada 10 juta berarti 250.000, udah gitu aja. Masih banyak uang kita yang terbuang sia-sia ketimbang kita mengeluarkan zakat. Hati-hati. Giliran diingatkan, ayo berzakat, alasannya 1000 alasan. Tapi giliran buang-buang duit nggak jelas, gampang sekali. Nah ini, hati-hati. Kenapa? Karena hukum zakat itu sendiri wajib. Dan ingat ayah bunda, zakat itu adalah pembersih. Pembersih. Nah, termasuklah zakat fitri. Zakat fitri yang saat ini di depan mata kita, ya, itu membersihkan lahiriah, batiniah kita, membersihkan harta kita, ya. Ya Allah, modal 50.000, pembersih 1 tahun, bayangin tuh. Makanya kemarin saya ngeluarkan VT di TikTok maupun di FB, di IG dan semuanya, saya kasih, bilang apa? Saya bilang gini, ingat, ya, rumus zakat itu, kalau Anda tidak bisa berzakat, maka Anda penerima zakat. Itu rumus utamanya itu. Rumus yang paling sederhana. Ketika Anda tidak bisa berzakat, maka Anda berhak menerima zakat. Kan begitu. Cuma, hati-hati. Kalimat saya ini banyak yang terjebak. Dianggapnya lah saya kan nggak bisa zakat, Ustaz. Maka saya penerima zakat. Betul. Yang jadi masalah adalah, Anda mengatakan tidak sanggup membayar zakat, tapi Anda ngerokok 2 bungkus sehari. Anda tidak bisa membayar zakat, tapi beli skincare harga 300.000 sebulan. Enggak begitu. Nah,
Ini Allahu Akbar. Ya banyak kejadian kayak gini. Dibilang urusan zakat, alasannya 1000 alasan. Ya. Tapi kalau untuk beli rokok, beli skincare, beli ini, beli itu, ada. Hati-hati sayangku, ya. Ibundaku sayang, ayahku sayang, hati-hati. Ya. Karena ingat, zakat hanya 1 kali 1 tahun untuk zakat fitri. Ya. Jangan sampai ayah bunda tidak berzakat fitri hanya alasan tidak punya duit. Ya. Padahal itu mulut ngebul. Ya. Padahal kulkas isinya penuh. Hati-hati. Ya. Ya. Ada bunda, ada yang seperti itu, ada. Ya. Ibu Jelela, ini mohon maaf Bu, itu harus ada rumusnya Bu. Panennya apakah di perairan, apakah membutuhkan dana untuk diairkan atau enggak? Kan butuh pupuk, butuh apa segala macam, itu panjang pembahasannya Bu. Karena ini bukan zakat fitri, itu zakat mal. Ya, nanti kita akan membahas khusus zakat mal ya. Sekarang kita bahas zakat fitri saja dulu. Karena ini yang ada di depan mata. Ya. Ya, saya kalau bilang hukumnya apa ya meninggalkan wajib. Itu kan rukun Islam, Bunda. Kalau misalnya ditanya apa hukumnya orang meninggalkan zakat, ya meninggalkan rukun Islam berarti. Sama halnya dengan meninggalkan sholat. Sama halnya dengan meninggalkan puasa. Ya. Berbeda dengan haji dan umroh. Kalau haji dan umroh itu betul-betul jelas bagi yang mampu. Kan bagi yang mampu. Tapi kalau zakat, tidak ada keterangan bagi yang mampu. Ya. Kalau seandainya ada keterangan berzakatlah kalian khusus bagi yang mampu, aduh repot urusan Bu. Ya. Karena kategori bagi yang mampu itu nggak bisa kita hitung-hitung. Mampu dalam sudut pandang apa dulu, dalam kacamata apa dulu, kan begitu. Ya. Ada banyak orang yang dibilang nggak mampu, tapi dalam hal yang lain mampu, kan begitu. Nah begitu Bunda ya. Nah jadi oleh karenanya, nah terus ini teknis nih, perlu saya sampaikan karena ini kan sudah 16 Ramadan. Banyak di antara kita sudah mau menunaikan zakat, ya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah ya? Silahkan Bunda, Ibu Lili silahkan, nggak jadi masalah. Cuma masuknya kategori sadokah, karena zakat itu hanya satu. Ya, contoh nih, ya, misalnya gini, Bu Lilis zakat fitri ke depan rumah, karena di situ ada amil. Tapi karena minta berkahnya dari guru, dari Pondok Said Malomo, zakat juga ke Pondok Malomo. Maka yang dihitung hanya satu. Ya, yang satunya itu hitungannya sedekah. Begitu. Hitungannya sedekah. Ya, saya begitu. Ada 30 orang Bunda yang saya zakatin. Ya, tanggung jawab saya. Jadi nafakatun itu ada 30 saya. Ya, mulai dari mertua ibu saya, bapak saya, adik-adik saya, kakak-kakak saya, ponakan aja ada berapa tuh? Ada 17. Ya, belum yatim yang saya angkat, belum ibunya. Kan begitu. Dihitung-hitung hampir 30 tuh. Itu saya semua yang zakatin tuh. Ya. Nah, terus zakatnya kemana? Saya zakatkan ke guru-guru saya. Itu saya zakatkan ke guru-guru yang membimbing saya, yang memberikan saya ilmu. Dan ilmu ini mengalir ke Bapak Ibu semua. Ya. Tapi kan dia udah wafat. Saya zakat ke istrinya. Nah gitu. Boleh nggak? Ya boleh. Ya. Nggak ada larangan. Kenapa? Karena mereka itu fukara. Mereka itu miskin. Kecuali kalau mereka kaya raya tajir melintir. Ya, tentunya masuknya kepada sedekah atau hadiah. Kan begitu, masuknya ke hadiah. Gitu. Begitu Bunda ya. Misalnya ibu ragu, lah kan Ustaz Aris ngapain kita zakatin Ustaz? Lah Anda bukan zakat ke saya. Kalaupun zakat ke saya, masuknya kepada fisabilillah. Bukan masuk ke fukara miskin. Karena kalau dibilang saya miskin, dibilang fukor, kayaknya keliru juga. Karena alhamdulillah kita lebih dari cukup. Ya.
Ya bukti lebih dari cukup. Ya alhamdulillah setiap hari justru kita yang berbagi, itu lebih dari cukup. Artinya tidak termasuk dalam kategori fakir atau miskin. Nah kecuali kalau misalnya buat makan juga susah. Dapat hari ini 50.000, pengeluaran 60.000, itu fakir. Ya, kalau miskin, dapat hari ini 50.000, pengeluaran pas 50.000, pas-pasan, itu miskin. Nah, gitu ya. Jadi bedanya fakir sama miskin begini, sederhananya ini yang dulu waktu saya masih mondok, begini bahasanya. Orang fakir itu adalah orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Itu fakir. Sementara orang miskin adalah penghasilannya pas-pasan dengan kebutuhannya. Nah, begitu. Berarti kita tergolong miskin berarti ya. Iya, kenapa? Karena banyak di antara kita penghasilannya 50.000, pengeluarannya 60.000. Tapi konteksnya di sini bukan konteks lifestyle atau kebutuhan gaya hidup. Kalau urusan gaya hidup mah nggak bakal cukup-cukup atuh. Tetap aja ngotot. Udah punya mobil kelas ini, ganti lagi kelas ini. Akhirnya apa? Pas-pasan hidupnya. Karena capek, cicilan. Nah, kan begitu. Begitupun motor. Sudah dapat motor ini, pengen lagi berubah. Akhirnya apa? Pas-pasan hidup. Kenapa? Capek, cicilan. Pas-pasan itu. Itu tidak termasuk. Yang kategori termasuk pas-pasan itu adalah kategori untuk makan. Ya. Begitu ya. Bolehkah zakat fitri sama saudara serumah? Boleh. Ya. Tapi 8 asnafnya tidak melanggar, Bunda. Ya. 8 asnaf tidak melanggar. Karena kalau melanggar 8 asnaf itu tidak boleh. Cantik kayaknya. Tidak boleh melanggar 8 asnaf itu. Karena kalau seandainya Anda melanggar 8 asnaf, pasti nggak masuk, Bun. Ya, maka dasarnya adalah buka surah 9 ayat 60. Fakir, miskin, amilnya ditinggal dulu ya, buang dulu ya amilnya, karena kita bukan amil. Fakir, miskin, ya, mu'alaf, kemudian rikob, kemudian sabilillah, ibnu sabil. 7. Amilnya dibuang dulu. Kenapa amilin itu khusus? Nah, begitu Bunda ya. Tapi kalau misalnya Bunda mau zakatnya ke adik, zakatnya ke kakak, yang bukan tanggungan. Kalau tanggungan beda Bun, nggak termasuk. Yang disebut di sini yang bukan tanggungan. Jangan sampai begini, ayah Bunda zakatnya ke anak. Anak itu tanggungan. Ya. Zakatnya ke suami, bukan begitu. Nah, saya boleh nggak zakat ke bapak saya? Sebentar. Kalau bapaknya tanggungan ayah Bunda, itu nggak boleh. Contoh kayak saya nggak boleh zakat ke bapak saya. Kenapa? Karena bapak saya tanggungan saya. Tetapi adik saya, dia mau zakat ke bapak saya, itu boleh. Kenapa? Karena bukan tanggungan dia. Aris sudah bertanggung jawab. Nah, begitu Bunda ya. Ini perlu pengertian yang secara mendasar. Karena kalau enggak bahaya. Sama mama dulu. Mana HP? Mana HP? Mana HP dulu? Sama mama. Si cantik udah bangun. Ya. Ya gitu Bunda ya. Ini sebenarnya ini makin panas ini. Cuma karena waktu habis nih. Karena banyak yang bertanya, Pak Ustadz boleh nggak saya zakat ke bapak saya? Sama ibu saya, nenek saya. Tunggu dulu. Jangan dijawab nggak boleh dan jangan dijawab boleh. Lihat dulu konteksnya. Kalau itu tanggung jawab Anda, maka nggak boleh. Tapi kalau itu bukan tanggung jawab Anda, maksud tanggung jawab itu menafkahi. Gitu. Itu yang aku bilang tadi contoh. Bapak saya, ibu saya, ini kan udah nggak kerja, udah sepuh. Maka Aris Alwi yang menafkahi bapak ibu saya. Begitu. Ya kan gitu. Nah,
Saya udah nggak boleh zakat ke ibu saya, ke bapak saya, nggak boleh zakat. Terus ada adik saya, boleh nggak zakat ke bapak saya? Boleh. Kenapa? Karena itu bukan tanggung jawab adik saya, bukan tanggung jawab kakak saya. Nah, itu tanggung jawab saya. Nah, begitu. Ya. Nah, begitupun yang lainnya. Misalnya saudara saya sakit, Ustaz. Tunggu dulu Ibu Andi. Ya. Itu yang menafkahi siapa? Kalau ibu menafkahi berarti ibu nggak boleh zakat. Tapi kalau dia ada menafkahi orang lain, maka ibu boleh zakat ke dia. Sekalipun itu adik. Begitu ya. Begitu. Enggak mesti juga anak pertama siapa nih? Kang Mas Said. Enggak mesti juga Bunda, enggak. Bukan begitu. Bukan anak pertama, anak kedua, bukan dihitungan ke anak. Tapi siapa yang menafkahi? Yang menafkahi tidak wajib, tidak boleh menzakati yang dinafkahi. Begitulah bahasanya. Zakat fitri kita ngambil rata 50 ribu saja. Kalau mau lebih berarti masuk ke sedekah. Kalau kurang, ya tanggung jawab sendiri. Itu. Kenapa hitungannya kan 3,5. 3,5 liter. Anggaplah 1 liter. 1 liter berapa sekarang saya? Nah, 13. Kata istri saya 13. 1 liter. Berarti kalau seandainya 3 liter saja kan sudah 40 kan? Ya kan 40. Ya, setengahnya 6,5. Berarti 46,5. Sebentar lagi. 46,5. Ambilin HP kakak. Ya. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Allahu Akbar. 2,8 kilo. Nah, kalau untuk kilo ya. Kalau untuk kilo. Kan gini Bunda, ini jangan salah ya, jangan salah. Beda antara kilo dengan liter. Kalau kilo itu lebih berat. Kalau liter itu namanya juga liter. Ya. Ini banyak yang keliru nih. Akhirnya apa? 2,5 liter, bukan. Itu 2,8 apa 2,7. Ya 2,7 kilo atau 3,5 liter. Kalau diuangkan itu masuk pada jumlah 47.000 atau 50.000. Ya, maka saya buletin aja tuh 50.000. Itu 2.500-nya itu bisa dijadikan sebagai sedekah. Nah, begitu Bunda ya. Ini sebenarnya masih panjang nih. Besok kita sambung, insya Allah. Doakan sehat, panjang umur, mudah rezeki, gampang urusan, terhindar dari segala mara bahaya bala bencana. Insya Allah besok kita sambung lagi. Sekarang kita berdoa, ya. Allahu Akbar. Mohon maaf Bunda ya, ini agak sedikit. Ya insya Allah Fang Haji Tati, Fang Haji Sukawati. Baca kena velo Fangi sambung karena ini masih panjang Bunda, masih panjang. Ya, kalau kilo itu Bun 27 atau 28 kalau kilo. Ya. Kalau liter 3,5 kalau liter. Kalau uang sekitar 47 sampai 50. Begitu. Nah. Kita berzakat tapi kita dikasih zakat, ya nggak jadi masalah. Berarti ada 8 unsur di situ. Dari di antara 8 unsur di situ ada, bukan semuanya, ada di antara 8 unsur tadi. Nah, dasarnya dari mana? Buka Al-Quran surah ke-9 ayat yang ke-60. Nah, jadi kita itu, Islam itu sudah diatur sedemikian rupa. Ya. Nah, besok baru kita bahas terkait teknisnya ya. Bagaimana kalau kita lagi mengeluarkan zakat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Salamankah apa enggak usah salaman? Hati-hati. Jangan sampai niatnya baik, ya. Nyatanya kita bikin dosa. Mentang-mentang anak gadis yang mau berzakat, kita pura-pura salaman. Nah, padahal niatnya udah salah. Jangan sampai. Islam tidak mengajarkan demikian. Dan mengeluarkan zakat tidak ada kewajiban harus salaman. Mengeluarkan zakat fitri tidak ada kewajiban harus megang berasnya. Nggak ada. Ya. Karena ini yang terjadi di kampung-kampung. Harus megang beras, harus salaman. Hati-hati. Justru kita bikin dosa.
Ya, mentang-mentang ada janda muda mau ngeluarin zakat, kita pegang tangannya. Tidak begitu. Ya, Allahu Akbar. Yuk kita berdoa. Ini seru-seru sebenarnya, ya, seru. Cuma iya, yuk Setio. Ya, besok kita bahas ya. Besok kita bahas ya. Waktunya kita berdoa dulu ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ibadillah. Yuk. Assalamualaikum ya Babar Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i. Innaka sami'un qaribun mujibud wa ya qadil hajat istajib bi qalbi du'a. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afwan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiha wa'afwan. Allahumma ighfir lahum warhamhu wa'afiha. Khususan ila ruhi man ajazani Ki Haji Imam Syamsuddin bin Haji. Ustazuna Ki Haji Muhammad Arif wa ustazuna Ki Haji Zain Abdul Ghani wa ustazuna Ki Haji Muhammad Ali Abdullah Al-Tungkal Jambi. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yuk, siapkan air ya. Air disiapkan. Ruqyah. Ayo, siapa yang sakit? Pasti banyak yang sakit nih, ya. Yuk. Biniatis sifa, sebutkan nama masing-masing atau siapa yang mau diobatin, siapa yang mau diruqyah. Biniatis sifa, jamil muslimin wal muslimin wal mu'minin, seluruh jamaah kami, santri kami, keluarga kami, saudara kami, anak-anak istri semua. Ya Allah. Tanpa terkecuali ya Allah. Arwah mujizat syafaat Hizbul Yamani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azamtu alaikum ya ashabas sihr wal waswas wa atasamtu bika ya Allah ya Allah ya Allah. Bihaqil khairi wal yas wa biki kahiji mahijin kahakah jimah juji marmah juji marji baki ajin jajri wa biki ajin jasi mahmad wa samtu bika misal jin wa sayatin wa asmah wa bika darasin wa bihaqi ayat darasin wa baki ayat sarahan wa baki azam ifin min jamli bala wa alafan sama ya man la bidayatu wala nihayatu wa atasamtu bika misal jin wa bisir kirati sing ya guys mustagis Agis nih Agis. Yaman laisa kami semua sekalian. Iya saya sekunuri fali kita Allah sallallahu masakan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun allati khalaq allati wa yamsaskallahu bil falakasifa lahu illa hu wa dikabahu fala radil. Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu umataka semuanya ya Allah tanpa terkecuali. Min syarri wajhil asqal wal jinul barsil jizami ma'a disebut, dipegang, disentuh yang sakitnya. Inna ma yastajibul ladzina yasma'ul mauta yabatu Allah. Bihaqil rahmatika ya arhamar ya rabbi zalili asyal ilal malikil kabir jabbari qahir ghafaril ladzi la ilaha illahu rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin rabbi anni masaniyad durru rabbi anni hunazilan mutafarikatan minatil kad hunazilan mutafarikatan fasayakfikahumullahu wa wasamil fasayakfikahumullahu wasamil innama yastajibul ladzina yasma'un innama yastajibul ladzina mauta hunazila mutafarikatan ukhrud ya Allah ukhrud ya Allah ukhrud ya Allah bi barakal Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, kalau saya lagi ngerukyahnya betul-betul keluar tenaga, itu sayanya yang pengen muntah. Yuk sekarang sesi terakhir. Kita minta kepada Allah agar Bapak Ibu dilunasi hutang-hutangnya. Hutang-hutang kita semua lunas. Ya, hutang kita lunas. Aku yakin ya Bunda. Ingat, malam ini, malam Jumat, malam ini, malam Jumat Ramadan. Tajam kita berdoa, maka jangan takut. Yo, yang banyak hutang, lunas hutangnya. Yang hajatnya belum terkabul, terkabul hajatnya. Yang proyeknya belum gol proyeknya. Yuk, minta sama Allah. Minta sama Allah. Ya, Allah itu maha kaya. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghani, ya Mughni, ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Aghnina ya Allah, aghnina ya Allah. Allahumma qina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warina al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma barik lana fi Ramadan. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Yuk sama-sama santri semua yuk. Wabil khairi ya fattahu faftah, wabil huda walir rizqi ya razzaku kulli musahila, wabil khairi ya fattahu faftah, wabil huda walir rizqi ya razzaku kulli musahila, wabil khairi ya fattahu faftah, wabil huda walir rizqi ya razzaku kulli musahila. Walamma dakhalu min haitsu la hajatan fi nafsi aku baqadaha. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman ya Allah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna makharaja. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Berikanlah kami kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman, kekayaan harta ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang miliarder dermawan, yang hartawan dermawan, yang kaya raya tajir melintir ya Allah. Ya Allah, datangkanlah anak, jodoh, keturunan untuk saudara-saudara kami yang belum memiliki anak, jodoh, keturunan ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah kami semua ya Allah dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah ya Allah. Hindarkanlah kami semua. Angkatlah seluruh hutang-hutang kami ya Allah. Lunasilah seluruh hutang-hutang kami ya Allah. Hakul yakin. Kami hakul yakin ya Allah. Engkau akan melunasi hutang kami. Kami hakul yakin ya Allah. Karena Engkau maha kaya ya Allah. Engkau maha ghani. Engkau maha mugni. Dan Engkau maha pemberi kekayaan. Agnina, agnina ya Allah. Khususon hajati. Rabbana atina fid dunya hasanah. Datangkanlah pembeli tanpa terhadap aset-aset yang telah kami doakan ya Allah. Hadirkanlah pembeli terhadap aset-aset yang telah kami doakan ya Allah. Tanpa tawar ya Allah. Ya Allah, kesempatan kami. Berikanlah kami kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh ya Allah. Berikanlah kami kesempatan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah khususon hajati. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina amin amin ya Allah ya mujibas sa'in. Istajib biqabul. Wa hajatina ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya, ingat ayah bunda, hari ini Jumat. Ya, hari Jumat. Jangan lupa sedekah subuhnya yang sudah dikumpulkan dan Jumat barokahnya. Ingat Ramadan. Ya. Bapak Ibu menyalurkan sedekah subuh dan Jumat berkah. Kemudian kami salurkan lagi. Itu pahalanya berlipat-lipat. Terlebih bulan Ramadan. Ini bukan zakat, ya beda lagi. Kalau zakat beda lagi. Ini Jumat barokah sama sedekah subuh. Pondok Sehat Malomo tidak pernah menyebut angka. Harus sekian enggak. Yang penting istiqomah. Kenapa? Karena istiqomah itu hasilnya apa? La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahu Akbar. Syukran, terima kasih. Barakallahu fikum. Sampai ketemu di jam 5.15. Ya. Sampai ketemu kita jantung wakia lagi. Selamat menunaikan ibadah sahur. Ya, ingat, sahur itu ibadah. Kenapa? Karena di situ ada barokah. Jadi, walaupun hanya sekedar minum air putih, walaupun hanya sekedar makan buah kurma 3 biji, niatkan nawaitu shauma ghadin, maka di situ barokah. Apalagi kalau makan nasi padang 3 porsi, bukan berkah, kekenyangan, bahaya. Nanti ketiduran, enggak sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi makannya yang pelan-pelan aja. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, innahu la yuhibbul musrifin. Allahu Akbar. Iya, Fang Haji, terima kasih Fang Haji Tati. Ya, saya hakik semuanya Fang Haji ya, Fang Haji Sukawati, Fang Haji Fatimah semuanya ya. Ya Allah ya. Bunda Sri, Bunda Wiwi sehat semuanya ya. Sampai ketemu di Jantung Wakia ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk istighfar sambil makan, istighfar, sahur.